kesehatan. Nah, untuk yang kelas 3, apa itu aturan? Aturan adalah merupakan ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur perilaku, tindakan, atau tata cara suatu kegiatan sehingga berjalan tertib, aman, dan sesuai tujuan. Aturan ini biasanya disepakati bersama atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang serta memiliki konsekuensi dan implementasi. Nah, mengapa aturan sekolah itu penting? Membuat suasana belajar menjadi tertib. Ya, nah dengan adanya aturan yang ada di sekolah, kita saat belajar kita menjadi lebih tertib. Nah, yang kedua yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan. Dengan adanya aturan kita belajar menjadi lebih aman dan juga merasa nyaman dan tidak bertengkar dengan teman, Bu. Nah, betul ya. Karena ada aturan, tindakan, atau tata cara suatu kegiatan sehingga berjalan tertib, aman, dan sesuai tujuan. Aturan ini biasanya disepakati bersama atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang serta memiliki konsekuensi dan implementasi. Nah, mengapa aturan sekolah itu penting? Membuat suasana belajar menjadi tertib. Ya, nah dengan adanya aturan yang ada di sekolah, kita saat belajar kita menjadi lebih tertib. Nah, yang kedua yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan. Dengan adanya aturan kita belajar menjadi lebih aman dan juga merasa nyaman dan tidak bertengkar dengan teman, Bu. Nah, betul ya. Karena ada aturan kita menjadi tidak mudah bertengkar dengan teman. Nah, untuk yang kelas 4 yaitu aturan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, aturan yang ada di lingkungan sekitar yaitu aturan yang disepakati yang berlaku di rumah, di sekolah, jalan, dan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keselamatan bersama. Jadi aturan ini yang disepakati yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian, bisa tentang menjaga kebersihan dan lain-lain. Nah, contoh aturan yang ada di lingkungan sekitar yaitu mematuhi rambu lalu lintas, terus juga mengikuti kerja bakti, terus menjaga ketenangan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Gitu. Ya, bingung kan? Kayaknya fasiliti kalau fasiliti. Tadi lagi. Aku mana? Kamu nih kono, jadi aku kan iso ngalih nih kene. Jadi jelasnya aku tambah kono. Aku mah ngono. Aku mah kok mereka kok suwi dong. Ya. Lu belum muncul jadi aku. Berarti aku jadi sak strategi mana ya? Nah, betul. Mana ya? Kayak aku mah wit, mah ngerang. Kara, kita ini bahasa tuntong ngono. Enggak pernah ngerti itu loh. Dia aja dulu. Dari pengen ya sih butuh duit. Nah, untuk yang kelas 4, mengapa aturan sekolah itu penting? Ada yang tahu kenapa aturan di sekolah itu penting? Karena membuat suasana belajar menjadi tertib. Ya, betul. Nah, jadi aturan di sekolah itu penting karena dengan adanya aturan kita itu belajar menjadi merasa nyaman, juga merasa aman, dan juga untuk yang kelas 3, mengapa aturan di sekolah itu penting? Ada yang tahu kenapa? Karena melatih disiplin dan tanggung jawab. Ya, ada yang tahu lagi? Menjaga keamanan dan kenyamanan, Bu. Ya, terus ada lagi yang tahu? Membiasakan sikap baik sejak dini. Iya, betul. Jadi, mengapa aturan sekolah itu penting? Yang pertama yaitu membuat suasana menjadi lebih tertib. Dengan adanya aturan, kita belajar menjadi lebih tertib. Yang kedua yaitu menjaga keamanan dan kenyamanan. Dengan adanya aturan, kita belajar menjadi terasa lebih aman dan nyaman. Yang ketiga yaitu melatih disiplin dan tanggung jawab. Dan yang keempat yaitu membiasakan sikap baik sejak dini. Nah, untuk yang kelas 4, contoh aturan yang ada di lingkungan
ada yang tahu apa? Contoh aturan-aturan yang ada di depan sekitar bisa di rumah ya. Terus ada yang tahu lagi? Menjaga ketenangan lingkungan. Nah betul. Jadi aturan yang ada di contoh aturan yang ada di lingkungan sekitar yaitu tentang mematuhi rambu lalu lintas ketika kita ketika kita berjalan ada rambu lalu lintas apa kita harus mematuhinya. Terus yang kedua yaitu mengikuti kerja bakti dan yang ketiga menjaga ketenangan lingkungan dan yang keempat tidak membuang sampah sembarangan. Oke, untuk yang kelas 3, contoh aturan di sekolah, ada yang tahu apa aja? Datang ke sekolah tepat waktu, Bu, tidak terlambat. Iya, betul sekali. Terus ada lagi yang tahu? Memakai seragam laki rapi dan lengkap. Ya, betul. Ada lagi yang tahu? Bersikap sopan kepada guru dan teman, Bu. Nah, betul. Jadi contoh aturan yang ada di sekolah itu kita sebagai siswa harus datang ke sekolah tepat waktu. Terus kita juga memakai seragam yang rapi dan lengkap. Terus kita harus bersikap sopan, bersikap baik kepada guru. Ketika bertemu guru kita harus menyapa, kita harus berbicara. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan kelas. Kita harus selalu menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah sembarangan. Jadwal kita juga harus melaksanakan UTS. Nah, untuk yang kelas 4, mengapa aturan di lingkungan sekitar itu penting? Aturan di lingkungan sekitar diperlukan agar kehidupan bersama berjalan tertib, aman dan nyaman serta menjaga terjadinya konflik. Nah, betul sekali. Jadi, oke, betul Mas Nana ya. Ya, gua ada. Cocok juga kalau duduk ini kok ketaran di like krepek. Jadi ada ini, kayak ini. Ya, ya. Nah, untuk yang kelas 4, sekarang mengapa aturan di lingkungan sekitar itu diperlukan? Aturan di lingkungan sekitar diperlukan agar lingkungan bersama berjalan tertib, aman dan nyaman serta mencegah terjadinya konflik. Nah, betul sekali. Jadi aturan di lingkungan itu untuk agar berjalan tertib, akan menjaga yang namanya konflik. Dan selain itu juga untuk menjaga keamanan dan keselamatan serta menciptakan ketertiban dan kenyamanan, menghindari konflik antar warga. Nah, yang untuk kelas 5 yaitu contoh sikap patuh pada aturan. Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Ya, betul. Terus ada lagi yang tahu? Oke, jadi contoh sikap patuh pada aturan yaitu yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita habis makan jajan, kita harus membuang sampahnya itu ke tempat sampah, bukan dibuang ke sembarang tempat. Terus yang kedua yaitu mengangkat tangan sebelum berbicara. Jadi ketika melakukan kesalahan ketika melakukan belajar, sama guru, kita mau berbicara, kita harus mengangkat tangan dulu, lalu kita berbicara. Kita sebelum berbicara. Terus yang ketiga yaitu mengikuti antrian dengan tertib. Jadi ketika kita membeli sesuatu di kantin atau di tempat-tempat makan, kita harus membudayakan antri. Dan yang terakhir yaitu menghormati guru dan teman. Jadi kita harus saling menghormati kepada teman, jangan mengajak teman, jangan menolak teman, gitu ya. Nah, untuk yang kelas 4, tujuan dibuatnya aturan. Ada yang tahu apa tujuan dibuatnya aturan?
Jadi dengan adanya aturan itu kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif. Terus yang terakhir yaitu setiap orang belajar bertanggung jawab. Dengan adanya aturan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang ada itu. Terus untuk yang kelas 3, manfaat mematuhi aturan di sekolah. Sekolah menjadi tertib dan aman. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Betul sekali. Terus Melatih sikap disiplin. jadi manfaat mematuhi sekolah yang pertama yaitu sekolah menjadi tertib dan aman. Jadi dengan adanya aturan-aturan di sekolah itu menjadi lebih tertib. Anak-anaknya yang mematuhi itu kan lebih menjadi tertib. Terus yang kedua yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dengan adanya aturan kita menjadi mempunyai rasa tanggung jawab. Yang ketiga yaitu proses belajar menjadi lancar. Dan yang keempat yaitu melatih sikap disiplin. Nah, untuk yang kelas 4 yaitu dampak dari melanggar aturan. Apa aja? Merugikan diri sendiri. Ya, terus mengganggu orang lain. Ya, terus dan yang terakhir Mendapat sanksi. ya, betul. Jadi dampak dari melanggar aturan yaitu bisa merugikan diri sendiri. Terus yang kedua yaitu mengganggu orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, terus yang ketiga yaitu menimbulkan konflik. Bila kita tidak mematuhi aturan, kita bisa menjadi konflik dengan orang lain. Terus yang terakhir yaitu mendapatkan sanksi. Karena kita tidak mematuhi aturan, kita pasti akan mendapatkan sanksi sosial gitu ya. Terus yang untuk kelas 3. Nah, akibat Kusidap. Matinya kusidap. jadi untuk yang oke, untuk yang oke sih. Gimana? Baik, untuk yang kelas 3, akibat dari mematuhi aturan, yaitu apa itu? Apa ayo? Proses belajar terganggu. Terus ada yang tahu lagi? Saya. Lagi. Dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya betul. Ada yang tahu lagi? Nah, betul sekali. Jadi akibat tidak mematuhi aturan yaitu proses belajar itu terganggu. Jadi proses belajar itu akan terganggu. Terus yang kedua yaitu dapat merugikan diri dan orang lain. Dan yang ketiga yaitu menyebabkan guru merasa tidak nyaman. Nah, untuk kelas 4, sikap yang harus dimiliki siswa. Yang pertama yaitu sikap disiplin. Dan yang kedua yaitu sikap tanggung jawab. Dan yang ketiga, ya betul. Dan yang keempat yaitu sikap menghargai orang lain. Jadi sebagai siswa kita harus mempunyai 4 sikap ini. Yang pertama disiplin, yang kedua sikap tanggung jawab, dan yang ketiga sikap lingkungan, dan yang keempat yaitu menghargai orang lain. Nah, selanjutnya ibu ada soal, silakan kalian kerjakan ya. Ini untuk yang kelas 4 di sini ada cerita tentang permasalahan. Nanti silahkan dibaca dan dikerjakan soalnya ini ya. Oke, ini satu anak satu ya. Terus untuk yang kelas 3
Di sini ada gambar. Yang gambar ini nanti silakan diamati dan mana gambar yang patuh aturan dan mana yang tidak patuh aturan ya. Ya Bu, silakan dikerjakan ya. Dibaca di Ora, sing kono. Oke, silakan dikerjakan ya. Bukti. Bukti. Oke, silakan dikerjakan ya anak-anak. Ya. Tidak usah buru-buru mengerjakannya, yang penting benar, oke? Ada yang sulit? Ada Bu, ini Apa? gambar yang keempat ini apa Bu? Tidak tahu. Ayo, itu gambar apa? Gambar yang Gambar pertama, apa? dua, empat, sembilan. Ya, gambar satu termasuk gambar yang patuh aturan apa tidak? Mematuhi Bu. Itu aja makanya. Silakan dikerjakan ya. Nanti silakan maju ke depan, dikerjakan dulu. Dibaca, ada ini juga Tuhan. Ada apa? Apa menurut tidak sesuai ya? Ya ini dibaca dulu. Terus menurut kamu perilaku ini kenapa kok tidak sesuai? Sesuai atau tidak? Kalau tidak kenapa? Kalau sesuai kenapa? Dilihat, dibaca dulu ya. Silakan dikerjakan ya. Oke, sulit lagi. Pastikan. Ya, dikerjakan. Dulu yang betul. Ya, gambar dua itu termasuk gambar yang patuh aturan atau tidak? Saya sudah. Iya Bu. Ya, kelas 4 juga sudah. Silakan. Sekarang kelas 3 siapa ya yang maju? Kiki. Saya Bu, saya. Oke, nanti silakan maju. Silakan dibaca hasilnya. Perhatikan gambar, tulislah yang patuh aturan dan tidak patuh aturan di sekolah. Nah, yang gambar pertama itu ada gambar melaksanakan piket Bu, itu merupakan patuh aturan di sekolah. Yang Oke. kedua, Anu loh, komunis. Anu loh, Wi. Siji-siji ya, gitu aku tak kabur suwi. perhatikan gambar, tulislah yang patuh aturan dan tidak patuh aturan di sekolah. Yang gambar satu itu ada gambar melaksanakan piket Bu, merupakan patuh aturan di sekolah. Itu ada gambar antri membeli jajan Bu. Iya Bu, merupakan patuh aturan. Oke, kita kasih tepuk tangan. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Lagi Gambar bisa? bisa Gambar Bu, ketiganya? bisa. Oke, apa gambar ketiga? Yang gambar ketiga itu duduk. Anak-anak duduk rapi saat guru menjelaskan Bu. Ya, itu betul apa tidak gambar anak-anak duduk rapi saat guru menjelaskan? Betul Bu.
Itu merupakan patuh aturan atau tidak? Bukan, tidak patuh aturan, Bu. Oke, betul. Itu tidak patuh aturan. Kita kasih tepuk tangan. Oke, silakan kembali ke tempat tadi. Sekarang yang kelas 4 sudah persiapannya. Oke, sekarang silakan perwakilan satu anak ke depan maju. Ya, siapa yang maju? Oke, yuk. Silakan pertanyaan satu dibaca dan jawabannya apa? Aturan apa saja yang dilanggar pada cerita di atas? Ya, Membuang sampah sembarangan, tidak adil. ya betul apa tidak yang kelas 4 itu? Betul. Oke, kita kasih tepuk tangan. Yang soal kedua. Mengapa terjadi karena melanggar kesepakatan bersama. Betul apa tidak? Yang soal kedua yaitu karena melanggar kesepakatan bersama. Betul apa tidak? Jawabannya juga sama apa tidak? Sama. Oke, kita kasih tepuk tangan. Yang soal ketiga. Apa akibat yang dapat terjadi jika aturan terus dilanggar? Lingkungan kotor, bising, dan Jawabannya juga sama. Sama, lingkungan kotor, fisik, dan lingkungan. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke, silakan diberikan. Oke, itu tadi pelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa untuk yang kelas 4? Ya, aturan dan tata tertib yang ada di lingkungan sekitar, di luar rumah, di aturan yang ada di jalan dan lain-lain. Terus untuk yang kelas 3, kita hari ini belajar tentang apa? Tentang patuh aturan, Bu. Ya, benar.